والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras as-salis, ad-darsu as-salisu, pelajaran yang ketiga dari jilid yang ketiga ini, masih terkait dengan pembahasan tentang fi'il yang dibentuk untuk masyhul, beserta naibu fa'ilnya. Terakhir pada pembahasan pada tamrin yang ke-6, di tamrin ke-6, pada tamrin ke-6 tersebut dibahas pembentukan fi'il dari bentuk untuk yang maklum menjadi untuk yang masyhul, kemudian disertai perubahan pada ism yang menjadi maf'ul bih, itu berubah menjadi naibu fa'il ketika fa'il dihilangkan. Jadi sesudah fi'il itu dibentuk menjadi masyhul, fi'il itu dibentuk untuk yang masyhul, maka fa'il dihilangkan, kemudian tempatnya itu digantikan oleh maf'ul bih, sehingga maf'ul bih tersebut dia dinamakan dengan naibu fa'il. Ditunjukkan pada tamrin yang ke-6, dan pada tamrin ke-6 tersebut keadaan maf'ul bih ini berupa ism zahir. Artinya yang dimaksud dengan ism zahir adalah bukan dhamir, bukan dhamir. Maka keadaannya seperti itu yang ditunjukkan pada tamrin ke-6. Nah, terkait dengan ini, pada tamrin yang berikutnya, tamrin yang ke-7, masih sama dengan pembahasan yang ke-6 tersebut, hanya saja keadaan maf'ul bih pada tamrin yang ke-7 ini itu berupa dhamir. Jadi maf'ul bih dari fi'il yang bentuk untuk maklum, itu maf'ul bihnya berupa dhamir. Nah, lalu bagaimana ketika fi'il tersebut diubah menjadi bentuk untuk masyhul? Tentunya dhamir yang menjadi maf'ul bih tadi akan menggantikan tempat fa'il atau menjadi naibu fa'il. Lalu bagaimana dhamirnya? Ini dibahas pada tamrin yang ke-7. Perhatikan, ta'ammal ma yali. Perhatikan hal-hal berikut ini. Sebagai contoh, sa'alakal mudiru anil ghiyabi. Sa'alakal mudiru anil ghiyabi. Apakah, hamzahnya istifham, apakah mudir, kepala sekolah itu, sa'alaka, bertanya kepadamu. Sa'ala ini fi'ilnya, bentuk untuk yang maklum, kemudian kaf, ini dhamir kaf sebagai maf'ul bih. Kemudian al-mudiru ini fa'ilnya. Jadi pada fi'il yang bentuk untuk maklum, ketika maf'ul bih berupa dhamir dan fa'il itu bukan dhamir atau ism zahir, maka dhamir yang sebagai maf'ul bih itu didahulukan, atau maf'ul bih yang berupa dhamir ini didahulukan. Jadi maf'ul bihnya bersama dengan fi'ilnya. Sa'ala ka
sa'ala fi'il, dhamir kaf sebagai maf'ul bih. Kemudian al-mudiru ini sebagai fa'il. Jadi urut-urutannya seperti ini. Ketika maf'ul bih berupa dhamir dan fa'il itu bukan dhamir. Jadi bukan sa'alal mudiru ka atau sa'alal mudiru anta, apalagi bukan seperti itu. Sa'alal mudiru anta, ini tidak benar, tidak sesuai. Jadi yang benar seperti ini. Jadi dhamir, dhamir yang digunakan ini dhamir muttasil, dan karena sebagai maf'ul bih tentunya adalah dhamir nasab. Jadi kaf untuk mukhatab ini dhamir nasab, dhamir yang berada pada mahal nasab, yang berada pada tempat nasab karena sebagai maf'ul bih. Ini. Kemudian tadi al-mudiru sebagai fa'il berupa ism zahir, yakni bukan dhamir. Sa'alakal mudiru, mudir kepala sekolah bertanya kepadamu, mudir bertanya kepadamu. Atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia bisa pula diartikan seperti ini: kamu ditanyai oleh mudir. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia sa'alakal mudiru. Ini bisa pula diterjemahkan dengan kalimat tersebut: kamu ditanyai oleh mudir. Jadi susunan dalam bahasa Arab seperti ini dengan bentuk fi'il untuk yang maklum, kemudian maf'ul bih berupa dhamir dan fa'il itu bukan dhamir, dan kemudian terjemahan dalam bahasa Indonesia itu terkadang bisa diterjemahkan dalam bentuk kalimat pasif. Kamu ditanyai oleh Pak Guru. Ini artinya dalam kalimat bahasa Indonesia disebutkan tadi oleh mudir. Kamu ditanya oleh mudir. Ini disebutkan oleh mudir. Artinya yang melakukan perbuatan menanyat itu disebutkan dalam bahasa Indonesia. Ini perlu diketahui untuk membandingkan dengan yang satunya nanti. Artinya terjemahannya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ini jadi kalimat ini, sa'alakal mudiru anil ghiyabi, apakah mudir bertanya kepadamu tentang absen, anil ghiyab, ghiyab itu absen, ketidakhadiran. Apakah mudir bertanya kepadamu tentang absen itu, ketidakhadiranmu? Atau apakah kamu ditanyai oleh mudir tentang absen, tentang ketidakhadiran tersebut? Ini. Kemudian dari kalimat yang pertama yang di situ fi'ilnya dibentuk untuk yang maklum, diubah menjadi fi'il bentuk untuk majhul. Sebagaimana kemarin perubahannya dari sa'ala menjadi su'ila. Sa'ala menjadi su'ila, bentuk fi'il untuk yang majhulnya. Kemudian dimasukkan dalam kalimat yang sama dalam bentuk kalimat istifhamiyah atau kalimat tanya menjadi seperti ini: su'il ta anil ghiyabi, su'il ta anil ghiyabi, apakah kamu ditanya tentang absen itu, tentang ketidakhadiran itu? Jadi di sini bermakna su'ilta atau fi'il dan dhamirnya bermakna su'ilta, bermakna kamu ditanya. Cukup ini. Artinya apa? Tidak disertai dengan tadi misalkan oleh mudir dalam bahasa Indonesia dalam terjemahan tidak disertai semacam itu. Kamu ditanya oleh mudir, bukan semacam itu, tapi cukup kamu ditanya. Artinya apa? Tidak disebutkan siapa yang melakukan perbuatan menanyai tersebut. Jadi sebagaimana dalam bahasa Arabnya majhul, artinya tidak diketahui, tidak disebutkan siapa yang melakukan perbuatan fi'il itu. Su'ilta, apakah kamu ditanya?
ya, anil ghiyabi, tentang ketidakhadiran itu. Ini dibandingkan dengan yang tadi dari sisi terjemahan, ya, apakah kamu ditanyai oleh mudir tentang ketidakhadiran itu? Ini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia diubah ke dalam bahasa Arab, maka sesuaikan seperti itu. Kalau sudah bentuknya majhul dalam bahasa Arab, ya, kalau bentuk fi'il itu untuk majhul, su'ilta atau yang semisalnya kemarin, maka fa'il itu tidak disebutkan, tidak diketahui, ya, seperti ini, seperti pada contoh yang sebelumnya, ya. Nah, kemudian sebagai penegasan dalam tamrin ini tadi terkait dengan keadaan maf'ul bih yang tadi berupa dhamir, ya, pada fi'il bentuk untuk yang maklum. Sa'alaka, kaf ini dhamir sebagai maf'ul bih sehingga digunakan dhamir yang nasab. Nah, kemudian ketika fi'il itu diubah menjadi bentuk untuk yang majhul, maka dhamir atau maka maf'ul bih yang berupa dhamir itu menggantikan tempat fa'il, dan dia tetap berupa dhamir, hanya saja tempatnya berubah, yang semula sebagai maf'ul bih sehingga dia berada pada tempat nasab berubah menjadi naibu fa'il. Dan sebagaimana diketahui, naibu fa'il ini termasuk isim yang marfu', sehingga dhamir tersebut tentunya juga berubah sebagai naibu fa'il sehingga dia berada pada tempat rafa'. Maka dhamir yang digunakan adalah dhamir rafa' karena menempati tempat rafa', yaitu naibu fa'il. Sehingga tadi menjadi su'ilta, kamu ditanya, bukan su'ilaka atau yang semisal itu, bukan. Maknanya sama antara kaf dan ta. Dhamir kaf ini untuk mukhatab, dhamir ta juga sama untuk mukhatab, hanya saja berbeda mahalnya, berbeda tempat atau kedudukannya. Yang satu dhamir nasab sebagai maf'ul bih yaitu kaf, kemudian dhamir ta ini dhamir rafa' sebagai naibu fa'il. Ini. Nah, dijelaskan di sini, idza kana al-maf'ulu bihi dhamiran, jika maf'ul bih itu berupa dhamir, jika maf'ul bih itu berupa dhamir, utiya bi dhamirir raf'i, maka didatangkan dhamir rafa', ya, didatangkan dhamir rafa' liyahilla mahallahu, untuk menempati tempatnya, ya. Jadi kalau tadi pada fi'il yang bentuk maklum tadi maf'ul bih itu berupa dhamir, maka ketika dibentuk menjadi untuk yang majhul, ya, dhamir itu didatangkan dhamir yang rafa' untuk menempati tempat fa'il yang dihilangkan, ya, karena fa'il rafa' menempati tempat fa'il, dia menjadi naibu fa'il, maka dia juga rafa', sehingga dhamirnya yang digunakan adalah dhamir rafa'. Ini kama yattabihu minal jadwalainil taliyaini, sebagaimana yattabihu hal itu menjadi jelas, yattabihu menjadi jelas minal jadwalainil taliyaini, dari dua tabel berikut ini. Jadwal itu tabel, ya, tabel atau bagan, ya. Minal jadwalaini at-taliyaini, dari dua tabel berikut ini. Alhamzatu yang hamzah yang a, jadwalul fi'lil madhi, ya, jadwalul fi'lil madhi, jadwal atau tabel untuk fi'il madhi, ya. Di sini ada dua kolom. Yang pertama al-fi'lul mabniyyu lil ma'lumi, fi'il yang dibentuk untuk yang maklum, fi'il bentuk untuk yang maklum, ya, misalkan sa'ala, ya, fi'ilnya pada lafaz sa'ala, ya. Kemudian pada kolom yang kedua
al-fi'lul mabniyu lil majhuli, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul. Ya, dari tadi sa'ala dibentuk untuk yang majhul menjadi su'ila. Sebagaimana kemarin kaidahnya ya, menjadi su'ila. Nah, kemudian dari perubahan ini bentuk fi'il tentunya tadi akan disertai dengan perubahan dari fa'ilnya yang semula ada disebutkan, yakni al-mudarrisu, menjadi tidak ada, tidak disebutkan. Kemudian dari sisi maf'ul bih ya, yang semula pada fi'il bentuk maklum itu ada maf'ul bihnya, sa'alahu ya, dhamir ha ini sebagai maf'ul bih ya. Kemudian ketika fi'ilnya diubah menjadi bentuk untuk majhul, dia menggantikan tempat fa'il yang dihilangkan. Hanya saja apa? Di sini disebutkan naibul fa'ili, naibu fa'ilnya dhamirun mustatirun, adalah dhamir mustatir. Nah, karena untuk dhamir untuk yang ghaib ya, dhamir ha tersebut ini dhamir nasab ya, dhamir nasab itu dengan dhamir ha. Adapun ketika turut menjadi dhamir rafa ya, ini dhamirnya adalah dhamir yang mustatir. Artinya tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada lafadznya, tetapi ada dalam makna, ada dalam pemahaman. Ya, sebagaimana pada bentuk fi'il yang untuk yang maklum, sa'ala atau kataba atau dakhala atau zahaba yang semacam itu ya. Dalam suatu kalimat ketika hanya disebutkan lafaz tersebut, ini sudah bermakna, misalkan zahaba bermakna dia pergi, kataba bermakna dia menulis. Ini sebuah kalimat. Nah, di situ terkandung fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya kataba atau zahaba, kemudian fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Ya, takdirnya huwa. Jadi kataba dalam kurung huwa. Ya, artinya dia menulis. Ya, zahaba dalam kurung huwa. Ya, maknanya dia pergi, semacam itu. Nah, ketika fi'il itu dibentuk untuk yang majhul juga demikian. Ya, dhamir yang menjadi naibu fa'il, dhamir yang menggantikan tempat fa'il yang dihilangkan, yang asalnya maf'ul bih tadi, ini juga sama berupa dhamir mustatir. Ya, seperti pada yang untuk yang maklum tadi. Nah, sehingga dari sini, di sini secara lafaz mungkin hanya disebutkan su'ila sebagai contoh, maka yang menjadi naibu fa'il adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, karena ini semakna dengan dhamir ha tadi, sa'alahu ya. Sehingga di sini takdirnya adalah huwa. Jadi takdirnya atau maknanya su'ila huwa, dia ditanya. Ini jadi seperti tadi pada fi'il mabni lil ma'lum, keadaan dhamirnya, dan itu adalah dhamir rafa, dhamir yang berada pada tempat rafa sebagai fa'il ataupun sebagai naibu fa'il. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya untuk lebih jelasnya, yang dhamirnya itu bukan mustatir, untuk jamak ya. Sa'alahum al-mudarrisu, Pak guru bertanya kepada mereka. Sa'alahum, di sini maf'ul bihnya dhamir ha yang disertai dengan mim sukun untuk jamak sebagai tanda jamak. Ini dhamir nasab. Al-mudarrisu sebagai fa'il. Kemudian diubah bentuk fi'ilnya menjadi bentuk untuk majhul. Ya, menjadi su'ila asalnya ya. Dan untuk fi'ilnya sendiri menjadi su'ila. Kemudian dhamir nasab tadi yaitu ha menempati tempat fa'il yang dihilangkan menjadi naibu fa'il, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir rafa. Nah, dhamir rafa yang sebagai fa'il itu adalah dhamir wawu. Dhamir rafa yang menjadi fa'il, yang kedudukannya sebagai fa'il adalah dhamir wawu. Sehingga di sini juga demikian pada naibu fa'il. Dhamir rafa'nya adalah dhamir wawu, bersambung dengan fi'il tersebut menjadi
su'ilu. Ya, di situ disebutkan naibul fa'ili al-wawu. Naibu fa'ilnya adalah dhamir wawu. Su'ilu, mereka ditanya. Su'ilu, ya, ini wawunya adalah dhamir, ya, berada pada mahal rafa, tempat rafa sebagai naibu fa'il. Ini secara makna dhamir wawu sama dengan tadi hum, sa'alahum, hak disertai dengan mim sukun tersebut. Ya, sa'alahum al-mudarrisu, guru bertanya kepada mereka. Su'ilu, mereka ditanya. Ini. Jadi seperti ini, ya. Pada maf'ul bih yang berupa dhamir, ketika fi'ilnya diubah menjadi bentuk untuk majhul, maka didatangkan dhamir rafa untuk menempati tempat fa'il yang dihilangkan. Dan dhamir rafa tersebut tentunya sama dengan dhamir yang menjadi fa'il. Bisa dirujuk kembali ya pembahasan tentang fi'il madhi beserta fa'il yang berupa dhamir pada jilid yang kedua, pelajaran yang ke-8 ataupun yang sebelumnya. Jadi sama dhamirnya, dhamir mustatir, yang dhamir wawu dan seterusnya. Kita lihat pada contoh-contoh yang berikutnya. Ini penjelasannya sama sebagaimana tadi ya. Sekarang perhatikan perubahan bentuk fi'il dan dhamirnya yang menjadi naibu fa'il. Sa'alaha al-abu, sa'alahal abu, sang ayah bertanya kepada dia. Dia di sini seorang perempuan ya, karena dhamirnya ha. Sang ayah bertanya kepadanya, seorang perempuan. Diubah menjadi su'ilat, dia seorang perempuan ditanya. Dia ditanya. Ini untuk perempuan ya, dia di sini perempuan. Naibu fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun. Dhamir mustatir. Jadi takdirnya adalah hiya. Jadi su'ilat hiya. Secara makna demikian. Hanya saja hiya di situ tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Dia terkandung dalam fi'il, bentuk fi'il tersebut, su'ilat. Jadi su'ilat bermakna dia ditanya. Dan ini juga perhatikan di sini ada tak ta'nis, su'ilat, ada tak ta'nis. Huruf tak sebagai tanda untuk mu'annas, artinya yang menjadi fa'il atau yang menjadi naibu fa'il itu mu'annas, perempuan. Jadi seperti pada fi'il yang bentuk, fi'il bentuk untuk maklum. Ya, artinya ketika digunakan untuk mu'annas maka disertai dengan tak ta'nis pada fi'il madhi seperti ini. Contoh yang berikutnya, sa'alahunnal abu, sa'alahunna al abu, sang ayah bertanya kepada mereka, para perempuan ya, mungkin putri-putrinya ini ya. Sa'alahunna, ini dhamirnya ha yang disertai dengan nun yang tasydid sebagai tanda jamak muannas, kemudian diubah bentuk fi'ilnya menjadi su'ilna. Ya, su'ilna. Di sini fi'il bentuk untuk majhul ya, bersambung dengan dhamir nun yang ini sebagai naibu fa'il. Ya, di situ disebutkan naibu fa'il, an-nunu adalah nun, dhamir nun, su'ilna. Jadi nunnya di situ adalah dhamir, ini sebagai naibu fa'il. Mereka, para perempuan, ditanya. Ini berikutnya. Sa'alakal mudarrisu, Pak Guru bertanya kepadamu, atau kamu ditanyai oleh Pak Guru. Maf'ul bih dhamir kaf, ya, dhamir nasab. Kemudian bentuk fi'ilnya diubah menjadi su'ilta. Ya, fa'ilnya dihilangkan, al-mudarrisu dihilangkan, kemudian maf'ul bih tadi menempati tempat fa'il, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir rafa, yaitu dhamir ta. Kemudian disebutkan naibu fa'il adalah as-sa'u, ta, dhamir ta. Ya, ini. Berikutnya, sa'alakum al-mudarrisu, Pak Guru bertanya kepada kalian,
kalian ditanyai oleh Pak Guru. Kaf dan mim sukun sebagai tanda jamak, kemudian diubah menjadi su'iltum. Ya, naibu fa'ilnya tum, ya, bomir ta yang disertai dengan mim sukun tanda jamak untuk mudzakkar, ya. Su'iltum, kalian ditanya. Ya. Berikutnya, sa'alakil abu, sang ayah bertanya kepadamu. Kamu di sini seorang perempuan, ya, kafnya di kasrah. Sa'alaki, ya, ayah bertanya kepadamu, atau kamu ditanyai oleh ayah. Kemudian diubah bentuk fi'ilnya menjadi su'ilti, kamu ditanya. Kamu seorang perempuan ditanya. Ya, di sini yang menjadi naibu fa'il at-ta'u dhamir ta. Su'ilti, ta'nya itu adalah dhamir nasab, alaikum dhamir rafa, ya. Ta itu dhamir rafa sebagai naibu fa'il. Ini. Berikutnya, sa'alakunnal abu, ayah bertanya kepada kalian, wahai para perempuan, wahai putri-putrinya. Ya. Di sini kaf, dhamir kaf diserta dengan nun tasydid sebagai tanda jamak muannas sebagai maf'ul bih, kemudian fi'ilnya diubah menjadi su'il tunna, ya, su'il tunna, ya. Naibu fa'ilnya tunna, ya, dhamir ta serta nun tasydid sebagai tanda jamak muannas, su'il tunna, kalian, ya, para perempuan ditanya. Berikutnya, sa'alani al-mudarrisu, sa'alani al-mudarrisu atau sa'alani al-mudarrisu, Pak Guru bertanya kepadaku, aku ditanyai oleh Pak Guru. Ya. Di sini dhamirnya sebagai maf'ul bih adalah dhamir ya. Hanya ya-nya, ya, nunnya itu bukan dhamir. Nun itu nun wiqayah, itu huruf. Adapun dhamirnya hanya dhamir ya. Ini sebagai maf'ul bih, ya, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Kemudian bentuk fi'ilnya diubah menjadi su'iltu, aku ditanya, saya ditanya. Ya. Naibu fa'alnya at-ta'u, ta, dhamir ta, ya, dhamir rafa. Ini. Berikutnya sa'alana, ya. Jadi sa'alana, ya, bukan sa'alna, ya, tapi sa'alana al-mudarrisu, Pak Guru bertanya kepada kami, atau kami ditanyai oleh Pak Guru. Ya, di sini yang menjadi maf'ul bih adalah dhamir na. Ini dhamir nasab. Kenapa? Karena sebelum dhamir na itu hurufnya berharokat, sa'ala na. Ya, maka dhamir na ketika sebelumnya itu berharokat, ini adalah dhamir nasab. Ya. Kemudian diubah bentuk fi'ilnya menjadi su'ilna. Ya, su'ilna. Na, dhamir na di sini adalah dhamir rafa. Ini sebagai naibu fa'il. Ya, di situ disebutkan naibu fa'il adalah na, ya, dhamir na ini. Jadi berbeda, yang satu na itu dhamir nasab sebagai maf'ul bih, yang satunya na itu dhamir rafa sebagai naibu fa'il. Nah, untuk membedakan bagaimana? Tadi perhatikan huruf sebelum dhamir na tersebut. Kalau sebelum dhamir na itu hurufnya berharokat, sa'ala na, maka na di sini adalah maf'ul bih. Ini dhamir nasab. Sa'ala na al-mudarrisu, Pak Guru bertanya kepada kami. Tetapi kalau sebelum dhamir na itu sukun, su'il na, ya, maka di sini na adalah dhamir rafa. Di sini sebagai naibu fa'il. Su'il na, kami ditanya. Ini. Jadi untuk dhamir na ini, kalau hanya lafadznya saja na, ini bisa sebagai dhamir rafa, bisa sebagai dhamir nasab, bisa sebagai fa'il atau naibu fa'il, bisa pula sebagai maf'ul bih.
Nah, tadi untuk membedakannya perhatikan pada huruf sebelum dhamir na tersebut. Ya, ini. Bahkan dari kalimat yang awal itu ya, sa'alana al-mudarrisu, ini bisa dibaca dengan dua versi terkait dengan dhamir na di situ. Kalau di sini ini na sebagai maf'ul bih, kemudian al-mudarrisu sebagai fa'il. Sa'ala na al-mudarrisu. Maka fi'ilnya tadi sa'ala, ya, artinya sebelum na di fathah. Sa'ala na al-mudarrisu, bermakna Pak Guru bertanya kepada kami. Ya, kalau versi yang lain dibaca dengan seperti ini, sa'al na, sebelum na pada huruf lam di sini sa'al ini sukun, boleh, benar, artinya boleh-boleh saja dibaca sukun, sa'al na. Nah, kalau dibaca seperti ini ya benar, tetapi bedanya apa? Bedanya di situ dhamir na ini sebagai fa'il dari sa'ala tersebut. Nah, kalau dhamir na sebagai fa'il, maka tentunya al-mudarris sebagai maf'ul bih, maka dia mansub. Jadi menjadi sa'alna al-mudarrisa. Ya, jadi tulisannya sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya perbedaan pada huruf lam dari sa'ala dan huruf sin dari al-mudarris yang membedakan arti atau makna kalimat ini. Hanya beda sukun atau fathah dan kemudian al-mudarrisu atau al-mudarrisa, itu aja. Artinya sudah berbeda, maknanya berbeda, ya. Kalau sa'ala ya, sa'ala na al-mudarrisu, Pak Guru bertanya kepada kami, atau kami atau kita ditanyai oleh Pak Guru. Ini. Tetapi kalau dibaca sa'al dengan sukun ya, sa'al na al-mudarrisa, maka bermakna kami bertanya kepada Pak Guru. Ini kan berbeda. Ya, sa'al na al-mudarrisa, kami bertanya kepada Pak Guru. Ini untuk mengingatkan kembali tentang hal ini. Dulu pernah dipelajari ya, insyaallah nanti bisa dimurajaah kembali. Artinya untuk membedakan dhamir na ya. Ini untuk membedakan dhamir na, dhamir yang nasab ataukah dhamir yang rafa, seperti itu. Jadi ini kembali ke sini, ini bentuk-bentuk fi'il madhi yang dibentuk untuk yang majhul seperti ini. Jadi ya sama seperti pada tasrifan fi'il madhi yang bentuk untuk yang maklum. Ya, kalau dari fi'il ini dari sa'ala misalkan, untuk disesuaikan dengan keadaan fa'ilnya yang berupa dhamir ya, yang dulu pernah dipelajari ya di jilid yang kedua itu, nanti akan perubahannya menjadi seperti ini: sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alna, sa'alta, sa'altum, sa'alti, sa'altunna, sa'altu, sa'alna. Ya, dia bertanya, mereka bertanya, dia perempuan bertanya, mereka perempuan bertanya, kamu bertanya, dan seterusnya sampai saya bertanya, kami bertanya. Itu pada bentuk untuk yang maklum. Nah, untuk yang majhul ya sama tadi, ya, artinya keadaan pemberinya sama seperti yang bentuk untuk maklum tadi. Nah, di sini menjadi su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilna, su'ilta, su'iltum, su'ilti, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Jadi perubahannya atau keadaannya sama ketika bersama dengan dhamir rafa tersebut. Ya, dhamir rafa. Ya, kalau pada fi'il yang maklum itu sebagai fa'il, kalau pada fi'il yang untuk yang majhul itu sebagai naibu fa'il. Ya. Jadi yang berbeda hanya bentuk fi'ilnya.
Yang satu bentuk untuk yang maklum, yang satunya bentuk untuk yang majhul. Ini. Nah, kemudian yang ba, yang b ini pada fi'il mudhari'. Ya. Jadwalul fi'il mudhari'ain. Jadwal atau tabel pada fi'il mudhari'. Seperti tadi sama ya. Al-fi'lul mabniyyu lil ma'lumi, fi'il yang dibentuk untuk yang maklum. Yas'alu fi'ilnya. Kemudian berikutnya, tabel berikutnya al-fi'lul mabniyyu lil majhuli. Fi'il yang dibentuk untuk yang majhul, ya, bentuknya berubah menjadi yus'alu, ya, dari yas'alu menjadi yus'alu, sebagaimana kemarin sudah dibahas prosesnya atau kaidahnya. Nah, kemudian di sini naibu fa'ilnya apa? Ya, naibu fa'ilnya apa? Pada bentuk yus'alu ini naibu fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Jadi takdirnya adalah huwa. Jadi takdirnya yus'alu huwa. Ya, maknanya demikian. Yus'alu huwa. Dia ditanya. Hanya saja dhamir tersebut itu tidak tampak, tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Jadi dia sudah terkandung dalam bentuk fi'il mudhari' tersebut, yus'alu. Nah, itu dhamir mustatir yang takdirnya huwa tadi asalnya adalah maf'ul bih dari fi'il bentuk maklumnya, yas'aluhu. Ini ya. Pada kolom yang pertama, yas'aluhu al-mudarrisu. Pak guru bertanya kepadanya. Yas'aluhu bertanya kepadanya. Ini. Jadi di sini dhamir ha ini untuk ghaib, ini sebagai maf'ul bih, ya, fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab, ya, disebut dhamir nasab. Ya, kemudian ketika fi'ilnya diubah menjadi bentuk untuk majhul, menjadi yus'alu, maka dhamirnya juga berubah wujudnya, berubah bentuknya atau berubah lafadznya atau wujudnya. Kalau maknanya sama untuk ghaib, tetapi wujudnya atau bentuknya yang berubah. Ya, untuk ini tadi berupa dhamir mustatir. Berikutnya untuk yang jamak, yas'aluhum al-mudarrisu. Pak guru bertanya kepada mereka, atau mereka ditanyai oleh Pak guru. Ya, hum di sini sebagai maf'ul bih, kemudian bentuk fi'ilnya diubah menjadi yus'aluna. Mereka ditanyai. Ya, secara makna sama tadi hum dhamir ha diserta dengan mim sukun untuk jamak mudzakkar ghaib. Nah, kemudian ketika bentuk fi'il diubah, maka dia menjadi naibu fa'il. Secara makna ya, menjadi naibu fa'il, hanya saja bentuk dhamirnya berubah menggunakan dhamir rafa, yakni dhamir wawu. Ya, sehingga di situ menjadi yus'aluna. Yus'alu bersama dengan dhamir wawu, ya, dan kemudian nun sebagai tanda rafa menjadi yus'aluna. Ini. Jadi seperti ini pada fi'il mudhari'. Berikutnya, yas'aluha al-abu, ayah bertanya kepada dia, seorang perempuan. Ha sebagai maf'ul bih, ya, dhamir nasab. Kemudian bentuk fi'ilnya diubah menjadi tus'alu. Ya, dhamir ha tadi untuk ghaibah, dia seorang perempuan, ini dhamir nasab. Ketika diubah menjadi naibu fa'il, maka tentunya dhamirnya adalah dhamir rafa. Nah, untuk dhamir rafa untuk yang ghaibah tadi ini berupa dhamir mustatir. Ya, berupa dhamir mustatir sehingga tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, tapi terkandung dalam makna lafaz tersebut tus'alu. Ya, tus'alu bermakna dia seorang perempuan ditanya. Ini. Adapun huruf mudhara'ah dengan ta kan untuk muannats, ya, seperti pada fi'il yang bentuk maklum tersebut. Ya, berikutnya yas'aluhunnal abu, ayah bertanya kepada mereka, ya, para perempuan.
diubah menjadi yus'alna. Yus'alna. Ya, semula maf'ul bihnya dhamir ha dengan nun tasydid. Ya, ini dhamir nasab. Kemudian bentuk fi'ilnya diubah, maka maf'ul bih tadi yang berupa dhamir menjadi naibu fa'il, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir rafa. Untuk ghaib jamak muannats, dhamir rafa'nya dengan nun, an-nunu, ya, dengan nun, dhamir nun, sehingga di sini menjadi yus'alna. Mereka ditanya, mereka para perempuan ditanya. Ini berikutnya, yas'alukal mudarisu, Pak guru bertanya kepadamu. Kaf, ya, dhamir kaf sebagai maf'ul bih, dhamir nasab, kemudian fi'ilnya diubah menjadi tus'alu. Ya, naibu fa'alnya dhamir mustatir. Ya, takdirnya anta yang semakna dengan kaf tersebut. Tapi di sini mustatir, ya, tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Ya, sehingga bentuk fi'ilnya menjadi tus'alu. Untuk mukhatab, ya, tus'alu. Jadi maknanya kamu ditanya, kamu seorang laki-laki ditanya. Yang berikutnya, yas'alukum al-mudarisu, membekum kaf dengan mim sukun, ya, ini sebagai maf'ul bih, ya, dhamir nasab. Kemudian bentuk fi'ilnya diubah menjadi tus'aluna. Ya, dhamir tersebut menjadi naibu fa'il, maka digunakan dhamir rafa, yakni dhamir wawu. Ya, bersama dengan fi'il tersebut menjadi tus'aluna. Kalian ditanya. Kalian para lelaki ditanya. Yang berikutnya, yas'alukil abu, ayah bertanya kepadamu, seorang perempuan. Untuk perempuan, untuk muannas, kafnya di kasrah, kemudian diubah menjadi tus'alina. Ya, tus'alina, kamu seorang perempuan ditanya. Nah, di sini dhamirnya adalah dhamir iya untuk mukhatabah, untuk kamu seorang perempuan tadi. Dhamir rafa'nya adalah dhamir iya, al-ya'u, ya, iya, dhamir iya yang sering disebut dengan iya mukhatabah. Ya, kalau tadi dhamir nasabnya adalah kaf yang di kasrah, yas'aluki. Adapun dhamir rafa'nya adalah dhamir iya, tus'alina. Ini. Yang berikutnya, yas'alukunnal abu, ayah bertanya kepada kalian para perempuan, diubah menjadi tus'alna. Ya, dhamirnya sama untuk jamak muannats tadi dengan dhamir nun. Adapun di sini digunakan untuk mukhatab, ya, huruf mudhara'ah dengan huruf ta. Tus'alna, kalian para perempuan ditanya. Ya, kemudian untuk mutakallim, yas'aluni al-mudarisu, yas'alunil mudarisu, dhamir nasabnya dalam dhamir iya, kemudian bentuknya diubah menjadi us'alu. Ya, dhamir rafa'nya adalah dhamir mustatir. Ya, takdirnya ana, us'alu ana. Takdirnya demikian, maknanya demikian. Hanya saja tidak ada lafadznya. Jadi cukup dengan us'alu. Ini bermakna saya ditanya. Untuk yang mutakallim ma'al ghair atau yang jamaknya juga seperti itu, yas'aluna al-mudarrisu, Pak guru bertanya kepada kami, kepada kita. Yas'aluna, dhamir na, dhamir nasab sebagai maf'ul bih. Ketika bentuk fi'ilnya diubah, bentuk fi'ilnya diubah, maka dhamir tersebut menempati tempat fa'il, digunakan dhamir rafa'. Yakni di sini untuk mutakallim yang jamak, dhamirnya adalah dhamir mustatir. Sehingga ya cukup diubah bentuk fi'ilnya saja menjadi nus'alu dengan nun pada huruf mudhara'ahnya, nus'alu. Ya, takdirnya nus'alu nahnu. Ya, takdirnya ya, maknanya demikian. Nus'alu nahnu, hanya saja di situ tidak ada lafadznya, tidak ada wujudnya, tetapi terkandung dalam lafadz fi'il tersebut. Nus'alu, maknanya kami ditanya atau kita ditanya. Ini. Ya, ini juga sama kalau dilihat urutannya tadi atau perubahannya pada fi'il mudhari' yang bentuk untuk maf'ul seperti pada
perubahan atau tasrif fi'il mudhari' yang bentuk untuk maklum. Ya. Dulu di jilid kedua, pelajaran yang ke-13 ataupun yang sebelumnya, ya, sudah dibahas perubahan fi'il mudhari', ya, sesuai dengan dhamir-dhamirnya. Ya. Misalkan yas'alu, yas'aluna, tas'alu, yas'alna, ya, dan seterusnya, ya. Anta tas'alu, antum tas'aluna, anti tas'alina, antunna tas'alna, ana as'alu, nahnu nas'alu. Ini untuk bentuk yang maklum, untuk yang maklum. Adapun bentuk untuk yang majhul menjadi seperti ini: yus'alu, yus'aluna, tus'alu, yus'alna, tus'alu, tus'aluna, tus'alina, tus'alna, us'alu, nus'alu. Ini intinya apa? Perubahan semacam ini atau tasrif semacam ini seperti pada bentuk untuk yang maklum yang dulu sudah pernah dibahas, hanya cukup mengubah bentuk fi'ilnya saja. Dhamirnya sama seperti pada bentuk untuk yang maklum, hanya bentuk fi'ilnya yang diubah menjadi bentuk untuk yang majhul. Ini. Dan tadi perhatikan secara makna sudah disebutkan seperti itu, ya. Jadi kalau dilihat dari makna, misalkan dari bahasa Indonesia, dia ditanya. Kalau hanya seperti ini, maka dibentuk fi'il untuk yang majhul. Ya, kalau madhi ya menjadi su'ila, kalau mudhari' menjadi yus'alu. Itu bermakna dia ditanya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia dia ditanya oleh Pak Guru, ya dalam bahasa Arab itu nanti menggunakan fi'il bentuk untuk yang maklum, bukan bentuk untuk majhul. Kenapa? Karena pelakunya itu disebutkan, dia ditanya oleh Pak Guru, ya, yang melakukan perbuatan menanyakan Pak Guru. Dan nanti dalam bahasa Arab, Pak Guru atau al-mudaris itu sebagai fa'il, berarti fa'ilnya disebutkan. Nah, kalau fa'il disebutkan, berarti bentuk fi'ilnya adalah bentuk fi'il yang untuk maklum, bukan untuk yang majhul. Ini. Jadi bentuk lil majhul itu ketika benar-benar fa'il itu tidak ada, dalam artian tidak disebutkan lafadznya, tidak diketahui atau dihilangkan tadi. Ini baru digunakan bentuk lil majhul. Kalau fa'il itu diketahui atau disebutkan, itu yang digunakan adalah bentuk lil ma'lum. Ini. Jadi tidak dikatakan misalkan dia ditanya oleh Pak Guru menjadi su'ila apa al-mudarisu, atau su'ila dengan tambahan huruf jar misalkan bil mudaris atau yang semisalnya. Tidak demikian. Kalau su'ila ya dia ditanya, itu cukup, titik. Tidak ada atau tidak disebutkan pelaku dari perbuatan tersebut. Jadi bedakan bahasa Arab seperti ini, ya, bahasa Indonesia seperti itu. Ya. Ini yang terkadang tadi dalam alih bahasa, ya, terkadang masih agak rancu, agak mungkin masih yang belum tepat diluruskan seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Untuk musanna belum berarti ya? Untuk yang musanna, ya, untuk yang musanna sama seperti bentuk lil ma'lum, ya. Dhamirnya yang menjadi naibu fa'il adalah dhamir alif, ya, dhamir alif. Untuk yang madhi, ya, dhamir alif. Untuk yang mudhari juga dhamir alif. Ya, kalau yang itu yang menjadi naibu fa'il atau dhamir yang rafa', ya, itu dengan alif. Kalau yang dhamir nasabnya yang sebagai maf'ul bih, ya, sesuai dengan keadaan atau kedudukannya. Kalau untuk ghaib ya huma, ya.
Jadi kalau mungkin sebagai tambahan untuk yang musanna yang jumlahnya 2, sa'ala huma, ya, nanti menjadi su'ila, ya, dengan dhamir alif. Sa'ala huma al-mudarrisu diubah bentuknya menjadi su'ila. Untuk yang mudzakkar ya, su'ila. Ya, kalau yang mu'annas, sa'ala huma al-abu, ini untuk yang mu'annas, maka nanti menjadi su'ilata. Ya, ini su'ila. Nah, di situ naib fa'ilnya adalah dhamir alif untuk musanna atau untuk tasniyah cuma 2. Su'ila, mereka berdua ditanya. Ini untuk yang laki-laki ya, ghaib yang mudzakkar. Adapun kalau al-ghaib yang muannas menjadi su'ila ta, karena data taknis ya, menjadi su'ilata. Ini asalnya sa'ala huma al-abu, ayah bertanya kepada mereka berdua perempuan. Ini diubah menjadi su'ilata, mereka berdua perempuan ditanya. Untuk yang mukhatab, sa'ala kuma al-mudarisu atau al-abu ya. Kalau untuk mudzakkar muannas sama ya, untuk yang mukhatab sa'ala kuma al-mudarisu, Pak Guru bertanya kepada kamu berdua, diubah menjadi su'il tuma, ya, menjadi su'il tuma, su'il tuma, kamu berdua ditanya. Untuk yang mudzakkar seperti ini, yang mu'annas juga sama lafadznya, su'il tuma sama. Ini untuk yang fi'il madhi. Adapun untuk yang fi'il mudhari', yas'aluhuma, ya, asalnya yas'aluhuma al-mudarisu, ya, yas'aluhuma al-mudarisu berubah menjadi apa? Yus'alani, ya, dhamirnya yang menjadi naib fa'il adalah dhamir alif. Yus'alani, mereka berdua ditanya, dengan makna mudhari' ya. Ya, sedang ditanya atau biasanya ditanya atau akan ditanya. Ini yus'alani untuk yang laki-laki mudzakkar. Untuk yang muannas sa'ala yas'aluhuma al-abu, di sini untuk yang muannas menjadi tus'alani, ya, huruf mudhari' dengan ta ya untuk yang muannas. Tus'alani, kamu berdua perempuan ditanya. Ya, untuk yang mukhatab, yas'alukuma al-mudarisu, Mak Guru bertanya kepada kamu berdua, ya, menjadi apa nomornya? Sama, nomor alif. Lafadznya menjadi tus'alani, antuma tus'alani. Ini nomornya adalah alif sebagai na'ibu fa'il. Tus'alani, kamu berdua ditanya. Untuk yang mu'annas sama lafadznya ini, tus'alani. Ya, ini. Jadi untuk yang musanna atau tasniyah, untuk yang jumlahnya 2, yang menjadi na'ibu fa'il, ya, dhamir yang menjadi na'ibu fa'il adalah dhamir alif, baik pada fi'il madhi maupun pada fi'il mudhari'. Assalamualaikum. Untuk yang su'il tuma, ya, di situ dhamir ta ya. Untuk yang su'il tuma ini dhamirnya ta, bukan alif. Jadi yang alif untuk yang ghaib, su'ila, su'ilata, ini alif yang menjadi naib fa'il alif ya.
Ada bentuk yang mukhatab, madhi yang mukhatab, su'iltuma, ini domirnya adalah ta. Ya. Adapun mim dan alif ini tanda tasniyah, bukan domir. Beda ya. Ya. Untuk yang madhi itu berbeda. Tapi untuk yang mudhari sama, semuanya adalah alif. Alif, yus'alani dengan alif, tus'alani, huma, huma yang mu'annas, tus'alani dengan alif, kemudian antuma yang mu'annas juga dengan alif. Ini untuk tambahan yang tasniyah atau yang musanna. Ada pertanyaan? Jadi ini perlu teliti, ya, perlu perhatian yang lebih tentang hal ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bentuk fi'ilnya, lil ma'lum ataukah lil majhul, kemudian madhi ataukah mudhari', kemudian tadi fa'ilnya itu ism zahir ataukah dhamir, kemudian maf'ul bih tadi Alhamdulillah, maf'ul bihnya ya, yang pokok itu maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya itu ism zahir ataukah dhamir. Kemudian ketika diubah menjadi naibu fa'il, ya perhatikan dhamir tersebut ya, yang menjadi naibu fa'il. Yes. Yang sebenarnya sama, dhamir yang menjadi naibu fa'il itu sama dengan dhamir yang menjadi fa'il. Sama. Ya. Jadi di sini menjelaskan perubahannya dari dhamir nasab yang menjadi maf'ul bih berubah menjadi dhamir rafa yang menjadi naibu fa'il. Jadi perubahan bentuk dhamir. Ya, dari ha menjadi mustatir atau dari kaf menjadi ta, ya, sa'alaka menjadi su'ilta, itu ya. Jadi perubahan bentuk dhamir sesuai dengan kedudukannya, ya, dari nasab menjadi rafa atau dari maf'ul bih menjadi naibu fa'il, ya. Ini juga ada yang ditanyakan. Ya, di sini hanya disebutkan satu contoh fi'il ini. Ini insya Allah cukup untuk mewakili diterapkan pada fi'il-fi'il yang lainnya, pada madhi maupun pada mudhari'. Intinya seperti ini, bentuknya atau polanya seperti ini, ya. Kalau misalkan kataba, ya nanti menjadi kutiba, kutibu, kutibat, kutibna, kutibta. Tapi kalau secara makna apa bisa? Kamu ditulis, ya, kutibta. Kalau secara lafaz bisa, tapi secara makna, ya. Atau misalkan duriba, ya, yang bisa ya, dari doroba nanti menjadi duriba, duribu, dia dipukul, duribu, mereka dipukul, duribat, dia perempuan dipukul, duribna, mereka perempuan dipukul, duribta, engkau dipukul, duribtum, kalian dipukul, duribti, duribtunna, duribtu, duribna. Kalau yang tasnya duriba, mereka berdua dipukul, duribata, mereka berdua perempuan dipukul, duribtuma, kamu berdua dipukul. Kemudian bentuk mudhari'nya dari yabribu, doroba, yabribu, yabribu,
bentuk untuk masyhurnya menjadi yutrabu. Kemudian disesuaikan ini seperti ini, yutrabu dengan tasniyah sekalian, yutrabu, yutrabani, yutrabuna, tutrabu, tutrabani, yutrabna, tutrabu, anta tutrabu, antuma tutrabani, antum tutrabuna, anti tutrabina, antuma tutrabani, antunna tutrabna, ana utrabu, nahnu nutrabu. Ana utrabu, saya dipukul, nahnu nutrabu, kita dipukul. Ya, maknanya semacam itu. Ya. Ini dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk malam ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.